Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah sosiologi yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Humaira, Anissa, Erni Haryati, Miftahul Jannah, dan Nordina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sosiologi Politik dan Sosiologi Budaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik. Yang pertama, pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik di dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi, sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan pengertian sosiologi menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Maure Degverger. Menurutnya, arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua ada menurut Van Vans. Dalam pandangannya, arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara masyarakat dan lembaga negara. Yang ketiga ada menurut Pitirim Sorokin. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dan kekuasaan serta dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Nah, jadi dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, pengertian sosiologi politik secara umum adalah cabang ilmu pengetahuan dalam sosiologi yang mengajarkan tentang pengertian fenomena sosial sebagai akibat dari hubungan antara kekuasaan, lembaga sosial, dan masyarakat. Yang kedua ada ciri sosiologi politik. Adapun ciri dari sosiologi politik adalah yang pertama yaitu empiris. Artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, ada teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada di dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga yaitu logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada di dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat ada kumulatif, artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya, hubungan antara teori satu dengan teori lainnya atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima, cirinya yaitu adalah non-etis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Ruang lingkup sosial politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah sebagai berikut. A. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. B. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam perannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Contohnya,
kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. 4. Konsep sosiologi politik. Konsep di dalam kajian yang terdapat di dalam sosiologi politik ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi politik. Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep itu ditemukan dengan melalui pengertian penelitian sosial, sehingga hasilnya itu pas dengan apa yang terdapat di masyarakat. B. Partai politik. Konsep kedua ini berhubungan atau berkaitan dengan partai politik dalam memberikan pengajaran serta juga memberikan wawasan kepada masyarakat. C. Pengerukutan politik. Bagian ketiga di dalam konsep sosiologi politik ialah dengan memberikan pengerukutan politik, baik itu menjadi anggota maupun juga dalam partisipasi yang diinginkannya. D. Komunikasi politik. Komunikasi politik ini menjadi hal penting dalam konsep yang diterapkan di dalam sosiologi politik. Komunikasi ini diberikan dengan melalui kajian yang dalam memperoleh kekuasaan. 5. Hubungan sosiologi dan politik. Pada dasarnya, ilmu sosiologi sangat berkaitan erat dengan ilmu politik, karena pada dasarnya perlu dipahami mengenai ruang lingkup penelahan masing-masing ilmu. Misal, ilmu sosiologi mempelajari proses-proses yang terjadi di antara masyarakat, sedangkan ilmu politik berhubungan dengan pembentukan kekuasaan dan alokasi kekuatan. Dari situ bisa didapat gambaran bahwa kedua ilmu tersebut saling berkait. Misal, dalam sosiologi ada penelaahan tentang profil sosial. Nah, hal itu digunakan dalam ilmu politik untuk menelaah misalnya kelompok sosial yang bersifat apatis terhadap politik, anomi terhadap politik, kecenderungan suatu kelompok sosial untuk bereaksi terhadap suatu keputusan politik, karena pelaku politik merupakan bagian dari masyarakat yang juga harus memiliki rasa sosial. Maka disinilah keterkaitan sosiologi dan politik. Dalam berpolitik, kita akan menghadapi berbagai masalah, diantaranya pesaing. Maka agar kita dapat bersaing dengan pesaing, kita harus memiliki ilmu sosiologi yang cukup yang bertujuan untuk mengetahui titik kelemahan pesaing. Pada intinya, pelaku politik adalah manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Sedangkan ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hampir keseluruhan dari aspek-aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, keterkaitan antara sosiologi dan politik itu sangat erat dan saling menimbulkan ketergantungan antara satu dengan lainnya. Sosiologi budaya. Pengertian sosiologi budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sementara dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu colori yang berarti mengelola atau mengerjakan, dan dapat diartikan juga sebagai mengelola tanah atau bertani. Sosiologi budaya merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang budaya menurut pandangan kemasyarakatan atau sosiologis. Tujuan dari mempelajari ilmu sosiologi kebudayaan ini adalah untuk memahami dan menjelaskan konsep
serta perilaku-perilaku kebudayaan dalam gagasan sosiologis, sehingga mampu menafsirkan dan memecahkan fenomena budaya dalam sudut pandang sosiologis. Pengertian budaya menurut beberapa ahli antara lain, yang pertama menurut Kuencaraningrat, yaitu kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang bentuk jamak dari budi atau akal. Ia melanjutkan bahwa definisi budaya adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya dan cipta masyarakat. Yang ketiga, menurut Hertzkopit, ia memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Wiranata menjabarkan poin-poin inti dari banyaknya pemikiran para ahli mengenai apa arti sesungguhnya budaya itu. Yang pertama, kebudayaan itu terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara turun-temurun dan melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, kebudayaan itu dijabarkan dari komponen biologis, psikologis, sosiologis, dan eksistensi manusia. Yang keempat, kebudayaan itu berstruktur. Yang kelima, kebudayaan itu memuat beberapa aspek. Dan yang keenam, kebudayaan itu bersifat dinamis. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif. Ruang lingkup sosiologi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, unsur-unsur kebudayaan, yang kedua, wujud kebudayaan, dan yang ketiga, arah kebudayaan. 3. Hubungan sosiologi dengan budaya. Sosiologi dan budaya adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan, karena hubungan keduanya sangat berkaitan erat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat. Kemudian, budaya adalah daya cipta dari masyarakat yang kemudian menjadi wujud-wujud kebudayaan. Menurut Sukanto, bahwa kerangka pemikiran sosiologis didasarkan pada konsepsi bahwa pergaulan hidup yang wadahnya adalah masyarakat, berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan suatu proses di mana timbul hubungan timbal balik antar individu dengan antar kelompok, serta antar individu dengan kelompok. Nah, jadi budaya adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk budaya. Budaya ada karena manusia penciptanya, dan manusia dapat hidup di tengah budaya yang diciptakannya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Melalui akal manusia dapat mengembangkan budaya. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada budaya sebagai hasil ciptanya. Budaya juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi hasil ciptaannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan erat antar budaya dengan sosiologi. Sosiologi mempelajari masyarakat, di mana dalam suatu masyarakat ada budaya, tingkah laku organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian lahir dan berkembang di antara manusia, keduanya saling berkaitan erat dan ada timbal balik di dalamnya. Budaya tidak akan berkembang tanpa masyarakat.
Masyarakat tidak akan berkembang tanpa ada budaya yang mendasarinya. Oleh karenanya, mempelajari sosiologi berarti mempelajari budaya yang ada dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya, mempelajari budaya juga mempelajari sosiologi, karena sosiologi mempelajari masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.